Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khaira mursali li khairi ummatin bi khairil milali fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli batihi wa tilawatil Quran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian kali pertemuan. Kita udah menikmati libur ya, udah liburan, mungkin udah pada rekreasi kemana kemarin. Minimal goes kalau masih ada. Alhamdulillah akhirnya kita Allah Ta'ala berikan kemurahannya lagi untuk melanjutkan kajian kita yang saya sendiri pun sampai agak lupa juga ini hajanya sampai mana yang di sini, karena memang ini tandanya ada beberapa tempat. Terakhir apa terakhir, ada yang ingat nggak? Wafatnya Siti Khadijah udah belum? Wafatnya udah. Udah. Sudah. Isra Mi'raj udah juga? Oh, malah belum ya? Oh, dan keliru tandanya makanya. Taif sudah ya? Sama-sama lupanya ini. Cuman kalau saya sendirian, kalau ini kan berjamaah ini berarti lupanya. Taif sudah atau belum? Kalau wafatnya Siti Khadijah udah, lanjutannya Taif, Isra Mi'raj, hijrah. Sampai mana ini? Hancanya kira-kira, atau yang enak mana enaknya? Isra Mi'raj kan udah berkali-kali. Taif ya, Taif. Oh iya. Wah, untung ada kitab hidup tuh. Iya. Dengar sendiri. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Akan oleh orang kafir Quraisy dan akan terus berjalan sampai menjelang hari kiamat tadi. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa jalan yang beliau bawa itu memang bukan jalan biasa. Maksudnya gimana? Kalau Rasulullah berpikir sebagaimana umumnya manusia, tinggal ambil aja. Oh. Ya udah, biar saya jadi raja ya. Oh, tawaran-tawaran. Kalau jadi raja kan tinggal nurut pada saya. Terserah saya nanti kalau saya raja. Kan begitu gitu. Kalau pikiran umumnya kita, nggak diterima aja ya. Kalau dia jadi raja kan berkuasa tinggal nyuruh aja. Ini terakhir ini. Rasulullah mengajarkan bahwa jalan yang beliau bawa itu Terakhir ya.
Dikit-dikit keluarin aji-aji saja bahasa kita. Aji-aji mukjizat. Ada orang ngelempar kotoran, langsung beliau tunjuk jadi batu misalnya begitu. Atau dia naburin debu, misalnya tangannya langsung lumpuh misalnya. Nah, kan itu suatu yang nggak bisa diikuti oleh semua orang. Akhirnya siapa yang berani berjuang? Soalnya kalau mau berjuang harus punya kesaktian kayak gitu dulu. Nggak ada yang berjuang nantinya. Satu. Yang kedua, nantinya kalau ada orang berjuang lalu nggak sakti, akhirnya nggak dipandang. Ini hijrah ke Ethiopia belum juga berarti ya? Oh ya udah. Ya. Berarti hijrah ke Ethiopia ini. Ya. Ya, hijrah ke Ethiopia sekarang. Ini keberapa ini? Ini kelima, barangkali saya ketukar ininya, uploadnya. Pertanyaannya kenapa Rasul tanyanya kok begini dulu? Kok muka dia begini kenapa? Ada 2 poin. Bahwa kedudukan beliau sebagai seorang nabi itu mirip-mirip orang yang berdiri di atas bukit ini. Oh, orang ya. berdiri di atas bukit, misalnya saya ini. Udah, ya. Ini yang tadi terakhir, Bang. Oh, iya. Benar udah. Ya, sekarang berarti hijrah ke Ethiopia. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke Ethiopia setelah Rasulullah SAW menyaksikan bagaimana penderitaan para sahabat. Kalau beliau memikirkan diri beliau sendiri, ya cari selamat. Tapi yang beliau lebih pikirkan adalah kondisi para sahabat dan ajma'in, yang mereka setelah diselimuti dengan berbagai musibah, berbagai cobaan, fitnah, ujian, yang tentunya memang by planning oleh orang-orang Quraisy, sampai berujung pada pemboikotan 3 tahun berturut-turut di lereng bukit Abu Thalib, yang di sana sengaja dipersulit ekonomi, kemudian hubungan pernikahan pun nggak boleh dan sebagainya. Betul-betul tekanan luar biasa. Itu seolah-olah dipenjara berjamaah, karena bukan hanya Rasulullah SAW dan keluarganya, 1-2 kabilah bahkan, sampai yang masih kafir pun ke bawah juga, kecuali Abu Lahab, ke bawah semuanya, dan mereka bertahan. Tapi lama-lama Rasulullah SAW merasa kasihan juga dengan para sahabat, maka Rasulullah SAW akhirnya memberi izin untuk berhijrah, dan pada gelombang pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang membawa istrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf. Dan itu 2 kali pengiriman, 2 gelombang. Ternyata ini memang orang Quraisy itu serba salah. Ada diganggu, khawatir menyebarkan Islam, ya. Lalu ini kan hijrah ke Ethiopia, mestinya kan ya sudah, syukurlah gangguan dah nggak ada, mestinya kan begitu. Yang dianggap gangguan sudah nggak ada, kenapa? Pergi ke Ethiopia, mestinya kan tenang mereka. Ternyata nggak juga, ke Ethiopia dikejar juga, disuruh kembali. Terus maunya apa gitu? Kan aneh. Kalau emang ini dianggap mengganggu, udah biarin, tenang, syukurlah. Mereka nggak bilang alhamdulillah, ya syukur. Yang ganggu udah pada pergi. Ternyata nggak juga. Maka mereka kirim Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As waktu itu belum masuk Islam. Maka triknya sama dengan trik umumnya politik. Bagaimana? Mereka bawa hadiah sebanyak-banyaknya, kasakusuk. Orang dekatnya Najasyi itu siapa? Oh, menterinya ini paling dekat, pembisanya ini.
Penasihat agamanya siapa? Ini. Ah udah, bombardir dulu pakai hadiah. Dah takluk semua, semuanya siap, akan kami support. Kamu ngomong, kami yang akan saling dukung nanti. Maka datanglah mereka ke hadapan Raja Najasyi. Kemudian seperti biasa, karena ini masalah besar antar negara, maka menteri-menterinya dihadirkan. Penasihat-penasihat agama dihadirkan juga. Lalu di situ mereka orang-orang Quraisy ceritakan, ngobrol. Wah, ini udah mulai provokator saling mendukung, ini pembisik. Udah, ini ganggu aja. Untuk kita nggak ada untungnya, nggak ada manfaat. Ya kembaliin aja. Tapi subhanallah, ini Raja Najasyi ini makanya Rasulullah izinkan ke sana, karena walaupun dia belum masuk Islam, akhirnya masuk Islam juga ya, belum masuk Islam, tapi memang terkenal adil. Nah itu. Dan kita dengan Ethiopia, jangan lihat Ethiopia sekarang. Ini Ethiopia zaman dulu. Fisiknya tetap sama dengan sekarang. Hitam kayak gitu. Tapi kekuasaannya sampai ke Yaman. Ya. Ethiopia di Eropa, Yaman di Asia, itu wilayahnya Ethiopia itu. Yaman itu. Jadi kerajaan besar zaman itu gitu. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa memang kerajaan abadi itu hanya milik Allah gitu. Nggak ada kerajaan abadi milik manusia, itu nggak ada. Nah, ini Ethiopia yang begitu besarnya zaman dulu, sekarang kita lihat seperti ini gitu. Nah, ringkasnya akhirnya kata Najasyi, ntar dulu. Ini orang udah terlanjur minta suaka pada saya udah kasih suaka. Kalau ada masalah saya harus klarifikasi dulu. Dipanggillah itu para muhajirin dari Mekah yang ada di Ethiopia itu. Kirim utusan. Rombongan dipanggil. Ada utusan dari Mekah menjemput kalian. Wah, ini bukan menjemput ini. Ini mau menyiksa kita lagi. Oh, musyawarah ini gimana? Udah, Ja'far yang maju sebagai jubir kita. Akhirnya sahabat Ja'far radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diminta maju mewakili mereka. Sebab sebelumnya raja nggak tanya apa-apa, ini minta suaka politik, kasih gitu aja udah. Tempat tinggal, makanan semua dijamin, keamanan dijamin, di bawah pengawasan negara langsung, sehingga aman benar di sana, mereka bisa sholat dengan tenang, ibadah dengan tenang. Loh, kan belum Isra Mi'raj kok udah sholat? Sholat memang sudah ada sejak awal Islam. Awal mereka Jibril membawa wahyu, nggak lama setelah itu sudah mengajarkan sholat gitu. Maka dipanggillah oleh Raja Najasyi ini. Ditanyakan, ajaran apa yang kalian kerjakan sehingga kalian tega-teganya bisa-bisanya terpisah dari kaum kalian, sehingga akhirnya kalian terusir dan akhirnya kalian pada kesini. Di sini pun tidak masuk agama kami. Ini agama apa yang kalian ikuti sebenarnya yang katanya agama baru ini? Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu dengan fasih bagus beliau sampaikan, wahai raja, kami dulunya jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, zina perkara biasa, memutuskan silaturahim itu udah makanan harian, dan kita enggak menunaikan hak tetangga, hukum berima yang berjalan. Seperti itu hidupkan kami ratusan tahun lamanya. Sampai akhirnya Allah Ta'ala datangkan seorang nabi. Dan ini nabi bukan orang asing bagi kami. Kami kenal dari nasabnya, nenek moyang, kakeknya. Kami kenal semua ini orang baik. Bukan yang aneh bagi kami. Dan kami sudah lihat bagaimana kejujurannya, amanahnya, kemudian sifat menjaga harga dirinya.
Nah, kemudian datang pada kami ajarannya apa? Ajarannya menunaikan amanat, ajarannya jujur, ajarannya menyambung silaturahim, ajarannya kita nggak boleh menzalimi orang. Akhirnya kami beriman dan kami ikuti ajarannya yang kami kerjakan. Tapi kaum kami nggak menerima, sehingga kami disiksa, kami diintimidasi, kami dihalang-halangi untuk beriman dan mengerjakan ibadah. Kami dipaksa untuk menyembah berhala lagi, sehingga akhirnya kami merasakan kehidupan yang begitu sempit. Akhirnya Nabi kami berikan izin kami untuk datang ke sini, karena dengan harapan di sini negeri yang terkenal damai, aman, adil, kami akan bisa ibadah dengan tenang. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita ambil apa hikmahnya. Pertama, bahwa ternyata tinggal di kampung atau tinggal di negeri orang-orang yang masih kafir, asalkan agama kita tidak terganggu, itu tidak apa-apa. Maka nggak bisa kita katakan pada saudara kita yang tinggal di Inggris misalnya, yang tinggal di Rusia misalnya ini, sedangkan mereka di sana bisa soleh misalnya, ibadah bisa tenang, bisa jalan. Nggak bisa kita tanya gimana kalian nggak hijrah ini? Itu darul kufur misalnya. Darul kufar, itu orang kafir, pimpinannya kafir, rakyat kafir, ngapain di sana? Pindah ke darul Islam misalnya. Nggak bisa begitu. Di sana bisa nggak menjalankan aturan Allah untuk diri sendiri dan keluarga minimal. Ini buktinya Rasulullah SAW izinkan untuk hijrah ke Ethiopia, walaupun di sana masih kafir. Yang kedua, dari jawaban sahabat Ja'far ini, kita bisa tarik gambaran yang sangat jelas bahwa di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW yang ditekankan hanya dua: iman, akhlak. Hukum belum disinggung di sini. Belum ada hukum raja misalnya, hukum cambuk bagi yang minum minuman keras misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri. Itu belakangan. Setelah iman dan akhlak dikedepankan, baru setelah itu ahkam. Ini barusan jawaban sahabat Ja'far radhiyallahu anhu. Apa perintahnya? Apa ajarannya? Menyembah Allah, kan tauhid. Tidak menyembah berhala, tauhid, keimanan. Yang kedua, silaturahim, berbuat baik pada tetangga, menyayangi orang, tidak makan bangkai dan sebagainya. Nah, ini yang kita pelajari dari jawaban sahabat Ja'far radhiyallahu anhu. Maka Najasyi ini orangnya pintar memang. Jadi dia bukan hanya raja tapi ilmuwan juga. Dia sudah mempelajari bagaimana karakter agama-agama samawi, agama-agama yang ada hubungannya dengan Tuhan kalau bahasa mereka. Maka dia langsung minta, coba kalau memang kamu punya nabi itu dapat wahyunya dari Tuhan, bukan dari budaya ya, bukan dari budaya, bukan ngarang sendiri, tapi dari Tuhan, ada enggak firman Tuhan kamu yang bisa kamu perdengarkan pada kami? Maka Ja'far radhiyallahu anhu langsung membacakan surat Maryam. Tepat pilihannya. Cerita tentang Siti Maryam, bagaimana perjalanannya. Masya Allah. Nangis itu Najasyi itu. Gak ketahan. Langsung dia katakan, ini sumbernya sama dengan kitab yang kami pegang. Sama udah. Saya akan lindungi kalian, tidak akan membiarkan kalian dibawa pulang. Kalian ibadah sepuas kalian di sini dalam keadaan aman dalam jaminan saya. Dah, tenang pulang. Dah, kalian pergi. Ambil hadiah, bawa pulang. Masya Allah, betul-betul sangat dihinakan. Bawa pulang sana. Mereka dalam kebenaran, kamu jangan ganggu dia, dia dalam lindungan kami. Maka pulang dengan kebayangkan misi yang diagul-agulkan gitu, yang harapannya nanti akan berhasil menyeret orang yang mereka buru, ternyata diusir dalam keadaan dihina. Wah, rupanya Amr bin As waktu itu belum masuk Islam. Memang beliau ini subhanallah politikus ulung luar biasa. Dia bilang ke teman-temannya,
Taruh mana muka kita pulang tangan kosong? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tunaikan. Memang nggak berhasil, aku aja nggak berhasil. Nggak, saya nggak terima. Udah, mereka kan family kita juga, kata yang lain. Nggak bisa. Kalian setuju nggak setuju? Saya akan maju lagi pokoknya. Subhanallah, akhirnya ngotot dia, maju lagi betul ketemu dengan Najasyi. Maka dia sampaikan, Tuan kan nggak tahu akidah mereka tentang Siti Maryam. Itu beda dengan yang Tuan yakini. Mereka kan cuma cerita tentang iman, menyembah Allah, tentang silaturahim, tentang Nabi Isa ini pokok ini. Coba tanya, pasti beda. Maka kirim lagi utusan. Oh, ini udah ngadek-dek yang kedua kalinya ini. Wah, ini bakal ada apa ya? Dilihat bener ada. Amr bin As datang lagi rupanya. Udah bismillah aja. Maka Ja'far maju lagi. To the point. Langsung tanyakan. Menurut kalian, Isa itu siapa? Maryam itu siapa? Menurut Nabi baru yang datang pada kalian, bagaimana menyebut Isa bin Maryam ini? Dan bagaimana tentang Maryam juga? Ini Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini kita lihat ya keteguhan iman. Ini kan taruhan keselamatan ini. Salah jawab, mencelakakan, membuat kecewa, bisa diusir, habis semuanya. Tapi memang karena dari awal tuh yang di tempat tuh akidah, maka nggak ada tawar menawar. Walaupun ini ancamannya terusir, tetap jujur apa adanya. Maka dengan tenang dia jawab, kami mendengar dari Nabi kami bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua, manusia istimewa yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa seorang ayah. Allah berikan ruh padanya melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan mukjizat yang sangat banyak sejak kecil. Sudah mulai bisa berbicara dan sebagainya. Allah Ta'ala takdirkan ini lahir dari perawan Siti Maryam. Segitu yang disampaikan pada kami. Akhirnya dapat kesempatan si Amr bin As ini. Tuh kan, Tuhan lihat sendiri. Oh, langsung ini penjilat-penjilat yang dapat hadiah tadi. Betul Tuhan, ini nggak benar ini. Ini nggak benar. Masa Tuhan kita dianggap manusia biasa, hamba Allah enak aja. Iya Tuhan nggak benar. Oh, langsung saling mendukung karena udah dapat hadiah. Oh. Maka dalam dalam tarikh kita, itu raja menggeram keras sekali, langsung dia pukul meja atau apa itu. Dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Isa tidak lebih dari itu. Beliau adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Diam kalian semua, kamu pergi. Pokoknya ini aman dalam lindungan kita. Titik, udah. Gagal total. Pergi. Nah, cuman memang wallahu alam, apa sebabnya yang asli kita juga nggak tahu. Dalam tempat hijrah itu ada musibah menimpa satu orang sahabat Nabi SAW yang kemudian nggak jadi sahabat lagi. Namanya Ubaidullah bin Jahash, saudara Zainab bin Jahash radhiyallahu anha ummul mukminin. Masih ada famili dengan Nabi SAW. Ubaidah bin Jahash ini suaminya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Suatu ketika malam-malam Ummu Habibah ini mimpi bahwa suaminya masuk ke dalam kobaran api lalu berusaha untuk narik dia. Istrinya enggak mau. Ayo, enggak.
Bangun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada apa ini? Ada apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Bener besoknya suaminya murtad. Itu murtad, ya sudah batal. Kedudukan sebagai sahabat batal. Sampai matinya sudah begitu. Ubaidullah bin Jahash. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kami berusaha mencari beberapa referensi apa sebab murtadnya, itu belum ketemu. Kenapa akhirnya murtad itu? Yang jelas mabuk kemudian murtad, dah gitu aja. Maksudnya ada kesalahan apa sebelumnya sampai ya dia murtad begitu? Sebab biasanya orang yang murtad begitu itu bukan tiba-tiba, biasanya begitu. Tapi ada kesalahan-kesalahan sebelumnya yang mungkin dia tidak menyadari, nggak mau taubat dan sebagainya, akhirnya numpuk. Ya, udah akumulasi. Murtad aja ujungnya. Nah, kayak Ubaidullah itu wallahu alam. Sebab batiniahnya apa kok akhirnya saya murtad ini? Bayangkan ini seorang sahabat, Allahu Akbar. Membela Nabi, muridnya Nabi. Demi Islam hijrah, ternyata saya sana malah na'udzubillah su'ul khotimah. Wah, itu berarti sahabat ada yang murtad juga. Kalau udah murtad ya bukan sahabat namanya. Udah murtad. Mati dalam keadaan murtad. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian di situ setelah masa iddah, Ummu Habibah radhiyallahu anha ini dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ummu Habibah rahmat besar. Asalnya suaminya sahabat, kemudian jadi Ummul Mukminin. Nah, cuman yang kita khawatir itu bisa ambil pelajaran supaya kita waspada, kita selalu rasa takut adalah suaminya ini, mantan suaminya Ubaidullah bin Jahash ini pergi meninggalkan kampungnya untuk hijrah, sampai di sana malah hilang agamanya. Na'udzubillah. Nah, makanya di antara seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Habibah inilah yang walimahnya besar-besaran, satu-satunya. Kenapa? Ya biayanya dari Najasyi semua. Rasul ke situ enggak, diwakilkan. Nah, diwakilkan pernikahannya, kemudian ya udah akhirnya di situ diadakan walimah, kemudian maharnya gede juga oleh Najasyi dan lain-lainnya. Nah, pada akhirnya setelah sekian lama mereka dalam hijrah tersebut, justru setelah itu Najasyi akhirnya masuk Islam. Masuk Islam walaupun nggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukannya bukan sahabat ya, karena nggak pernah bertatap muka langsung. Walaupun sezaman seperti Uwais Al-Qarani begitu, itu bukan sahabat walaupun sezaman gitu, tapi bukan sahabat itu. Kemudian disitulah salah satu disyariatkannya sholat ghaib. Najasyi ada di Ethiopia meninggal dunia, Rasulullah di tempat lain di Madinah atau di Tabuk begitu. Maka Rasulullah SAW sholat untuk Najasyi. Nah, itulah yang disebut sebagai sholat ghaib. Nah, ini tahu Islam detail dan sebagainya gimana ceritanya? Nah, itu kan ujungnya. Jadi waktu waktu para sahabat akhirnya mendengar sudah agak aman, agak reda, akhirnya mereka kembali bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Najasyi mengirimkan utusan untuk menyelidiki langsung. Raja kan berpikir panjang, teliti. Maka dikirimkanlah utusan, bukan 1-2 orang. Ini 30-an orang ini. 30-an orang datang bersama rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
yang dikirim orang-orang pintar, yang terpelajar, melihat orangnya, melihat bicaranya, mendengar Quran. Mereka udah, ini bukan sembarangan ini. Masya Allah, ini benar-benar orang yang diutus oleh Allah. Akhirnya masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya, pulang ke Ethiopia, sampaikan begini-begini, masuk Islam juga Raja Najasyi ini. Dan ini pun sama, juga bukan perkara mudah. Memang dari sisi politik nggak ada yang berani ganggu, ini utusan kerajaan besar ini. Tapi dari sisi akidah tetap aja Abu Jahal dan kroco-kroconya ya datang juga, ganggu juga, dimaki-maki, dijelek-jelekin. Kalian ini sudah punya agama bagus, negara kalian maju, ngapain ikut Muhammad yang kayak gini? Oh, diajak debat begitu. Tapi alhamdulillah mereka nggak terpengaruh sampai akhirnya pulang ke Ethiopia, membawa Islam, menceritakan kebenaran Rasulullah SAW, dan di situ Najasyi masuk Islam ya sampai meninggalnya tetap dalam agama Islam. Nah, ini kisah awal bagaimana para sahabat ajma'in mereka berhijrah. Dan tadi pelajaran yang kita ambil tentang dakwahnya Rasulullah SAW yang dimulai dengan akidah, kemudian akhlak, kemudian kita ambil juga pelajaran bahwa satu negara yang masih kafir, kita sebagai orang muslim tidak diharamkan tinggal di sana. Nah, ini buktinya pada hijrah ke sana. Dari Darul Kufur ke Darul Kufur, dari kampung orang kafir, kampung orang kafir lagi. Nah, ternyata oleh Rasulullah diizinkan gitu. Nah, sebelum kita sambung, mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Punten. Nah, kita sambung pada tahun duka cita. Ya, ini tahun ke-10 dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun itu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dipanggil ke rahmatullah. Jadi dalam perjuangan itu diperlukan dua pendukung, satu internal, dua eksternal. Dan internal ini perannya jauh lebih vital lagi, karena selama yang internal kuat, yang luar ini perlahan-lahan akan bisa dihadapi. Tapi tatkala internal ini lemah, ya udah, guncangan dari luar dikit aja rapuh. Ini bayangkan bagaimana Allah SWT menguji Rasulullah SAW dalam tahun yang sama, bahkan kalau dalam hitungan selisihnya hanya 35 hari antara wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Hanya 35 hari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Masya Allah. Kami dengar bukan dari 1-2 orang ya, dari banyak orang. Orang yang saya anggap soleh, alim, ahli ibadah, dekat pada Allah dan sebagainya begitu. Saya tanya pengalamannya ditinggal mati istri gimana? Aduh Ustaz, di luar dugaan saya. Ada seorang ustadz ini, dia punya pondok pesantren, tahfidz, Masya Allah, udah namanya alumninya udah ratusan. Dia cerita itu udah bertahun-tahun itu masih mau nangis. Sampai akhirnya, Ustadz, saya masuk kamar yang dulu saya tinggali dengan istri itu nggak berani. Saking gak kuatnya. Melihat kasurnya nggak kuat. Melihat bajunya nggak kuat. Akhirnya kasur saya serahkan pada orang. Saya nggak mau lihat lagi, nggak kuat. Lama itu saya. Sampai akhirnya rumah saya pindah. Saking nggak kuatnya mengenang istri.
Itu saya jadikan sebagai kamar santri, udah pakai santri aja. Itu. Ada satu orang teman lagi, tahun kemarin istrinya meninggal, atau tahun ini gitu. Oh ini bulan, ya tahun ini atau akhir tahun kemarin, baru meninggalnya. Ini orang yang saya anggap Masya Allah, secara mental ya seandainya dia nggak soleh itu kayak preman itu, gagah kuat gitu. Gimana kan? Setelah istri meninggal, belum pernah masuk rumah saya Ustaz, nggak kuat. Jangankan masuk rumah, lewat depan rumah saya aja nggak kuat. Lewat depan rumah sakit tempat istri meninggal, saya nggak pernah itu, menghindar. Satu nyesek itu. Nah, kayak gitu. Ternyata beda Ustaz. Saya sebelumnya udah pernah cerai, nggak begini rasanya cerai mah. Tapi ditinggal mati walaupun saya hidup belum lama, baru 3 atau 4 tahun dengan istri. Tapi ya Allah, nggak kuat Ustaz. Sampai hari ini udah 2 bulan saya nggak pulang. Saking nggak kuatnya. Ah itu gambaran ya. Betapa ditinggal istri itu bukan perkara sepele gitu. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal istri beliau yang Masya Allah, yang di kemudian hari setelah beliau menikah dengan Siti Aisyah, dengan Siti Zainab dan sebagainya, sampai menimbulkan kecemburuan luar biasa pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak? Itu Siti Khadijah sudah meninggal sekian tahun, sudah hijrah ke Madinah, kadang nyembelih domba, dagingnya dikirimkan sebagian ke teman-teman Siti Khadijah. Siti Aisyah tanya, wajar, wahai Rasulullah itu siapa? Kok ada perempuan-perempuan dikirimin daging itu? Masakin apa? Daging domba yang baru disembelih itu. Itu teman-teman Khadijah. Coba ya. Itu teman-teman Khadijah. Kata saya, langsung terbakar cemburu saya. Ya Rasulullah, engkau masih ingat perempuan tua yang sudah mati diganti dengan yang muda begini? Enggak terima. Wajar kan? Perasaan manusiawi. Subhanallah, apa kata Rasulullah SAW? Innaha kanat wa kanat. Sungguhnya Khadijah itu hanya dia dan hanya dia saja. Udah. Gak ada yang bisa menggantikannya. Saya mengajak orang beriman, semua menolak, dia yang beriman duluan. Saya berjuang, semuanya menghalangi, dia yang mendukung, dia korbankan semua hartanya. Dan semua anak saya dari dia. Awas, sampaikan pada semuanya, jangan pernah ada yang ngomong menyakiti Khadijah. Kata Siti Aisyah, sejak saat itu gak berani saya komentar tentang Siti Khadijah. Bagaimana tidak? Menikah, semua hartanya untuk suaminya. Terserah. Seperti itu. Sehingga jangankan Rasulullah SAW, sampai Allah Ta'ala sendiri memberi penghargaan, kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan salam dari Allah. Bayangkan itu. Bukan dari malaikat Jibril ya, dari Allah. Sampaikan salam untuk Siti Khadijah dari Allah Ta'ala. Sementara semestinya orang mendapatkan salam dari Allah itu nanti, waktu mati. Salamun qaulan mir rabbir rahim, itu nanti. Ini masih hidup, segar bugar, dapat salam dari Allah Ta'ala. Betapa sangat mulianya. Nah, istri beliau itu wanita yang seperti ini hebatnya gitu. Yang belum meninggal dunia sudah dapat kabar tentang kaplingnya di surga. Rasulullah SAW juga sampaikan, kamula minar rijali katsir. Kalau laki-laki sempurna yang top-top tuh banyak. Nabi aja 124.000 nabi. Walam takmul minan nisa illa Asiyah binti Muzahim wa Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid. Dan berita lain wa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 atau 4 yang disebut langsung. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Siti Maryam, lalu Siti Khadijah. Tambah Siti Fatimah, kemudian tambah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu wanita yang meninggalkan Rasulullah SAW wafat itu. Kayak apa terpukulnya? Gambaran. Ini masih berduka, disusul pamannya meninggal juga. Masya Allah. Satu sisi memang itu skenario Allah Ta'ala untuk menunjukkan bagaimana
bahwa perjuangan ini semuanya dalam perlindungan Allah. Tidak tergantung pada siapa, nggak tergantung itu. Tapi sisi lain kita lihat bagaimana sangat sedihnya Nabi SAW sebagai seorang manusia. Bayangin tadi, ditinggal meninggal istrinya, sudah satu musibah yang susah diceritakan. 35 hari kemudian pamannya meninggal. Karena rasa segan pada Abu Thalib, inilah orang-orang Quraisy gak berani terang-terangan menyiksa itu karena itu. Seserumputan, sembunyi-sembunyi, lagi sholat dilemparin kotoran, lagi jalan dilemparin. Di depan Abu Thalib gak ada yang berani. Nah sekarang meninggal juga, subhanallah, sampai disebut sebagai amul huzn. Dan ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab andaikan Abu Thalib ini dipanjangkan umurnya sampai Islam menyebar kemana-mana, orang akan mengklaim bahwa itu karena dapat perlindungan Abu Thalib. Ternyata tidak. Allah Ta'ala ambil Abu Thalib sebelum Islam bisa berkembang. Islam baru masih tunas. Orang yang dianggap sebagai pelindung, sebagai pagarnya, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wafatnya Abu Thalib. Dan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di sini memang Rasulullah sebut sebagai amul huzn. Tapi yang paling utama bukan sekedar huzn karena ditinggal meninggal istri berkabung bertahun-tahun, enggak begitu. Tapi yang paling menyedihkan Rasulullah SAW adalah kekhawatiran bahwa dakwah akan susah lagi perkembangannya. Kemudian orang kafir, karena ya mereka mayoritas, mereka punya kekuasaan, punya massa, punya dan pendukung dan sebagainya, belum lagi dorongan dari luar. Beliau khawatir kalau Islam berkembangannya makin susah. Nah, maka karena melihat kondisi di Mekah makin tidak kondusif, inilah akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Taif, begitu. Kurang lebih 80 km. Dalam satu riwayat itu bersama sahabat Bilal, dalam keterangan bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Perjalanan 80 km jalan kaki. Maka kalau Bapak andaikan suatu saat umroh bisa ketemu mutawif yang bisa mengajak ke Taif, lihat aja sampai sana. Allahu Akbar. Gak kebayang dulu Rasulullah kayak apa. Sekarang mah sudah banyak bangunan, banyak tempat-tempat enak. Zaman dulu padang pasir, beliau jalan kaki ke sana. Sampai di sana, ya kalau bahasa kita keceleknya luar biasa gitu. Kenapa beliau kok pilih Taif? Taif itu terkenal sebagai orang-orang yang berakhlak tinggi, sopan, lembut. Apalagi kalau kita kembali ke penelitian Ibnu Khaldun rahmatullah alaih, sosiolog pertama yang ilmunya dipakai sampai sekarang. Salah satu tesis beliau adalah bahwa watak masyarakat nggak akan jauh dari tempat tinggal mereka. Orang yang tinggalnya di padang pasir, wataknya nggak akan jauh dari pasir. Orang yang tinggal di perbukitan yang cadas, wataknya nggak jauh dari itu. Demikian pula orang yang tinggal di tanah-tanah yang subur, gembur, lembut, banyak tanaman, mereka juga akan sifatnya kurang lebih begitu. Nah, Taif itu begitu. Sekarang Taif itu tempat yang subur, buah-buahan dari sana, sayur dari sana. Jadi Taif ini, kenapa disebut Taif? Dia isim fa'il dari tawafa yatufu, artinya bertawaf. Sebab tanah Taif ini dibawa oleh malaikat Jibril keliling Ka'bah dulu, ditawafkan dulu.
Satu riwayat diambil dari surga, riwayat lain yang lebih dekat adalah diambil dari Syam. Syam itu Suriah, Yordan, Palestina dan Lebanon. Dulu dikenal sebagai surganya Arab, saking suburnya. Diambilkan satu petak dari situ oleh malaikat Jibril, dibawa keliling Ka'bah, tawaf, baru diletakkanlah di tempat akhirnya menjadi Taif, yakni tanah yang bertawaf. Nah, Rasulullah SAW berhusnudzan bahwa orang-orang Taif itu sebagaimana kondisi tanahnya, mereka lembut, sopan, sabar, bagus, bager gitu. Kenyataannya apa? Baru sampai sana, ya, yang dicari adalah tokohnya dulu. Sebab biasanya namanya tokoh ini lebih sopan, ya nggak? Preman, kita ketemu pimpinannya bisa terkesima kita, wih, pimpinannya sopan orangnya, lembut ngomongnya. Iya, emang biasanya begitu. Nah, ini pimpinannya dulu yang ditarget oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, itu jangankan menerima dengan tangan terbuka, ada suguhan-suguhan, ada ramah tamah, boro-boro itu kata-katanya pedas semua. Emang nggak ada orang lain yang dipilih Allah selain kamu? Nggak salah kamu jadi nabi. Kalaulah kamu nabi beneran, ya kami nggak percaya. Apalagi kalau kamu nabi palsu. Udah cari tempat lain aja lah, kita nggak tertarik, pergi sana. Rasulullah SAW belum putus asa, datang ke masyarakat umum, sama pedesnya juga. Ya Allah, bayangkan di kampung sendiri namanya Mekah Mukarramah, intimidasi begitu luar biasa, istri tidak ada, pindah mau ke tempat lain, mau pindah, seperti itu sambutannya. Nggak cukup sampai di situ gitu. Untuk menunjukkan penghinaan mereka, untuk makin menjatuhkan mental Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW, sampai mereka merasa gengsi untuk ngusir. Dan terus siapa? Bukan security, bukan anak-anak kecil suruh ngusir. Maknanya apa? Terlalu mulia kalau kami yang ngusir, cukup anak-anak aja. Kurang lebih begitu pesan yang ingin disampaikan. Namanya anak-anak, gak mikir panjang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Manusia paling mulia, manusia yang paling istimewa, satu-satunya manusia sempurna, jadi mainan anak-anak. Mereka ambil kerikil, ambil batu, dilemparin Rasulullah SAW. Sampai keluar, enggak. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, kalau nggak salah itu 3 atau 5 kilo itu. Jadi di berondong lemparan itu bukan hanya sampai gerbang, diikuti terus 3 atau 5 kilo, karena mereka menganggap ini mainan. Bayangkan kayak gitu, Masya Allah. Sehingga wajar akhirnya malaikat Jibril pun murka, datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami sudah lihat, kami sudah dengar semua kejadian ini. Saya datang bersama malaikat penjaga gunung. Apa yang kamu bilang dia akan taati. Kita ingat dulu Nabi Musa alaihissalam pernah diperlakukan mirip ini. Cuman waktu itu fitnahnya fitnah zina. Seorang pelacur sudah diupah untuk mempermalukan Nabi Musa alaihissalam, ngaku dizinai oleh Nabi Musa, coba, di depan umatnya. Jadi di setting oleh Korun ini orang-orang pengen dengar ceramah kamu, ayo ke sana. Oh, alhamdulillah sadar kayaknya Korun ini memfasilitasi saya. Oh, dengan gembira beliau. Nah, kalau Taurat itu kan isinya kebanyakan hukum. Hukumnya ini boleh, ini nggak boleh, ini begini, ini halal, ini haram. Beda dengan Injil, nasihat, akhlak. Maka satu orang tanya, rojam tuh apa, orang zina gimana? Oh, kalau zina ya udah punya istri ya lemparin batu saya mati, nggak ada pengecualian, nggak ada lah. Walaupun ulama, walaupun nabi, walaupun kamu, kaget beliau, walaupun ya andai kan saya terjadi, ya iya juga, berarti kamu harus dirajam katanya. Beliau kaget, ya Allah ini apa ini? Maka dimunculkanlah pelacur tadi.
Begitu melihat wajah Nabi Musa begitu bersih, berwibawa, langsung drop itu. Coba bicara yang benar. Wahai Nabi Musa, sebenarnya saya ini sudah disuap, kasih uang sekian banyak untuk memfitnah kamu, untuk mengatakan bahwa kamu zina dengan saya begini-begini. Tapi saya saksi, wallahi kamu bersih. Kamu gak menyentuh saya, kenal saya pun tidak. Itu mereka yang bohong. Oh, Nabi Musa AS gak tahan lagi. Ya Allah, sudah seperti ini mereka ingin menghinakan aku. Maka Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa. Wahai Musa, itu tanah sudah tunduk pada kamu. Terserah kamu suruh apa. Telan. Nah, itu ceritanya. Telan. Langsung disedot itu sampai mata kaki. Telan lagi sampai lutut. Oh, Korun dah teriak-teriak itu. Merengek-rengek. Orang-orang lain, oh ternyata Musa ternyata ngincer kekayaan Korun. Tuh lihat Korun dibunuh, kaya dia nanti. Nabi Musa dengar, ya Allah, dengan hartanya sekalian. Akhirnya jadi harta karun. Itu tenggelam. Begitu sampai di sini masih hidup. Wahai Musa, tolong, kau ini masih keluarga saya. Wahai Musa, oh berteriak melolong-lolong gitu. Telan. Akhirnya telan semua ke dalam tanah. Dan Nabi Musa itu Nabi paling sabar setelah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ditawarin kayak gitu juga sebenarnya gitu. Malaikat datang, ya Rasulullah, kalau engkau beritakan, saya akan tangkupkan 2 gunung ini, remuk mereka. Jangan. Mereka nggak beriman. Siapa tahu nanti keturunannya beriman. Masya Allah. Andai kan Rasulullah SAW penuhi tawaran itu, habis itu Taif udah tinggal cerita aja. Tapi itulah Nabi SAW. Nah, pulang ketemulah dengan, nggak ketemu langsung begini ya, diikutilah oleh rombongan jin. Nah, rombongan jin hingga Rasulullah SAW dimintai tolong untuk membacakan Quran. Nah, udah Rasulullah SAW sampaikan. Akhirnya beberapa jin mulai masuk Islam. Sana nggak masuk Islam, sini masuk Islam. Manusia menolak, jin masuk Islam. Nah, itu awal-awal. Itu dalam perjalanan pulang dari Taif itu. Kemudian di satu tempat, di situ ada Uqbah bin Abi Mu'ayt yang memusuhi Rasulullah SAW. Bayangkan ini Uqbah bin Abi Mu'ayt ini memusuhi Rasulullah SAW. Masya Allah, itu saking apa namanya? Bukan Abi Mu'ayt, Utbah bin Rabi'ah, keliru. Utbah bin Rabi'ah itu. Jadi saking menderitanya Rasulullah SAW sampai Utbah bin Rabi'ah yang itu musuh di Mekah, dia waktu itu lagi di kebun kurma di luar kota Mekah. Lihat sampai gak tega. Ya jangankan orang lain, ini musuhnya aja sampai gak tega. Lihat keadaan Rasulullah SAW, dia panggil pembantunya namanya Adas. Adas, saya gak tega lihat Muhammad, kasih makan dia. Sampai gitu. Padahal ini musuhnya. Akhirnya dikirimkanlah anggur dibawa oleh Adas itu. Nah, Rasulullah SAW kemudian makan dengan bismillah, kaget. Selama saya di Mekah baru sekali ini. Engkau ini siapa? Loh, kamu siapa? Saya Adas. Orang mana? Nainua. Oh, Nainua tempat Nabi Yunus itu. Kaget, loh kamu tahu Yunus? Ya kami sesama Nabi kenal. Tahu. Itu Nabi Yunus ceritanya begini-begini. Oh, ini berarti Nabi benar. Masuk Islam akhirnya Adas. Jadi sahabat Nabi SAW. Di situ Rasulullah SAW kemudian munajat pada Allah Ta'ala yang intinya tadi, ya Allah, asalkan engkau ridho denganku, maka semua itu saya tidak pedulikan. Tapi afiah darimu, ridho darimu, itulah yang aku inginkan. Kalaulah mereka tidak beriman, aku harapkan keturunan mereka nanti ada yang beriman.
Dan akhirnya betul Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan, namanya Taif itu Masya Allah. Banyak pejuang Islam dari sana. Pejuang Islam banyak dari sana. Pahlawan Islam, syuhada, ulama banyak dari sana. Dari kampung yang asalnya maki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian untuk kajian kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kita, berikan tambah rasa cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kekuatan untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari kami, semoga Allah Ta'ala ampuni dan memaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.